Teori Erik Erikson. Teori Erik Erikson mengembangkan teori psychosocial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Pada setiap tahapan tersebut, terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Tahapan yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan yang terjadi pada usia 0-1 tahun, dan yang menjadi konflik utama adalah bayi belajar mempercayai pengasuh jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara konsisten. Tahapan yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 1-3 tahun, dan yang menjadi konflik utama anak belajar mandiri, misalnya makan, minum sendiri, kemudian toilet training. Jika terlalu dikekang, bisa merasa malu dan ragu dengan kemampuannya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada masa ini, anak mulai berinisiatif dalam bermain dan bertanya. Bila dimarahi atau dikekang, bisa timbul rasa bersalah. Tahapan yang keempat, produktivitas versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 6-12 tahun, yang dimana anak mulai bersekolah, belajar kerja keras dan kompetensi. Jika gagal, bisa merasa tidak mampu. Tahapan yang kelima, identitas versus kekacauan identitas yang terjadi pada usia 12-18 tahun. Masa remaja ini, para anak-anak sedang mencari jati diri mereka. Jika gagal, mereka bisa mengalami kebingungan identitas. Tahapan yang keenam, intimidasi versus isolasi yang terjadi pada usia 18-40 tahun. Dewasa muda berusaha membentuk hubungan yang dekat. Jika gagal, mereka bisa merasa terisolasi. Tahapan yang ketujuh, generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia 40-65 tahun. Pada masa dewasa tengah, individu ingin memberi kontribusi pada masyarakat, misalnya lewat pekerjaan atau membesarkan anak. Jika tidak, mereka bisa merasa stagnan. Yang terakhir, tahapan ke-8, integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Lansia merefleksikan hidupnya. Jika puas, mereka merasa damai. Jika tidak, bisa menyesal atau mereka merasa putus asa. Jadi pada inti teori ini, yang pertama adalah fokus pada pengaruh sosial dan hubungan dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua, setiap tahap punya tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, kegagalan menyelesaikan satu tahap bisa berdampak pada tahap-tahap berikutnya. Dimensi perkembangan sosial emosional anak menurut Squires dalam konteks perkembangan sosial emosional pada anak mengacu pada berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan mengelola emosi mereka. Dalam konteks perkembangan sosial emosional secara umum, ada beberapa dimensi utama yang sering dijelaskan oleh berbagai teori psikologi dan pendidikan, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Squires atau konsep yang mirip dengan karya-karya yang relevan. Dimensi perkembangan sosial emosional pada anak meliputi kesadaran diri. Anak mulai memahami perasaan dan emosinya, mengenali bagaimana perasaan mereka dapat mempengaruhi tindakan dan interaksi mereka dengan orang lain. Kedua, pengaturan emosi. Anak belajar cara mengendalikan emosi mereka, baik itu perasaan marah, sedih, atau cemas, serta cara menanggapi perasaan tersebut dengan cara yang lebih konstruktif. 3. Empati. Anak mulai mengenali dan merasakan emosi orang lain yang mendasari kemampuan mereka untuk berempati dan bertindak dengan perhatian terhadap perasaan orang lain. 4. Hubungan sosial.
Pada tahap ini, anak mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya, berinteraksi dengan orang lain, dan belajar mengenai norma sosial serta cara berkomunikasi yang baik. 5. Keterampilan sosial. Anak mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dengan orang lain, serta memecahkan konflik dengan cara yang damai. Dimensi-dimensi ini membantu anak tumbuh dalam keterampilan sosial emosional yang penting untuk menjalani interaksi sosial dan mengelola perasaan mereka dengan cara yang sehat.